kemarin itu didengungkan Ya. Nyak Pati ya punya niatan untuk menjadi kandidat. Ya. Itu ceritanya gimana itu? Ya. Terima kasih Ustaz. Mungkin ini saya rasa pertanyaan yang sebetulnya sulit juga dijawab, tapi harus jawab. Sebagai orang politik, kalau orang Pengulu bilang tidak ada Pengulu yang nolak sambah. Seperti juga orang politik. Tidak politik itu tidak pernah orang yang punya orang politik asli itu tidak memiliki akal yang mati yang buntu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Para pemirsa channel YouTube Palantarang Mudo, kami mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah mendukung channel ini untuk berkembang, di mana terus terjadi peningkatan jumlah subscriber dan juga jumlah tayangan, jam tayang dari channel YouTube ini. Dan kami merasa berbahagia bahwa seluruh konten-konten yang kami sajikan ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita bersama sebagai sebuah media pendidikan politik. Dan tentu saja pada saat ini kami tidak hanya berfokus kepada politik, tetapi karena inilah momen 6 bulan lagi akan dilaksanakannya pilkada, maka kami akan berkonsentrasi terlebih dahulu kepada persoalan politik ini. Dan pada kesempatan ini kami sudah mewawancarai satu kandidat dari Kota Bukit Tinggi dari jalur independen, kemudian 2 orang kandidat dari Kabupaten Agam, dan hari ini juga kami mendatangi atau melakukan wawancara bersama ZA Datuk Perpati atau Zul Arfin Datuk Perpati Esos. Beliau ini adalah Wali Nagari Pasialawe dari Kecamatan Palupoh, Kabupaten Agam. Nah, pada kesempatan ini kami mewawancarai beliau karena banyak terobosan yang dia lakukan di Nagari sejak dia menjadi Wali Nagari untuk periode yang kedua, dan juga digadang-gadang sebagai salah seorang kandidat calon wakil Bupati Agam yang didengungkan. Kan untuk itu mari kita simak pembicaraan kami dari Palantarang Mudo tentang Nagari Pasialawe dan tentang Kabupaten Agam bersama Zul Arfin Datuk Perpati. Mari kita saksikan bersama. Billahi fisabilil haq, fattaqullah mastata'tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kami sampaikan di awal tadi, hari ini kita sudah bersama-sama dengan Wali Nagari Pasialawe, dan kita akan melaksanakan diskusi lebih kurang 45 menit, mencoba untuk menggali ide, pikiran, dan gagasan, dan serta apa saja yang sudah beliau lakukan di Pasialawe. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah kita bicara tentang Agam ke depannya. Selamat siang, Nyak. Siang. Sehat? Alhamdulillah. Selamat bertemu. Kita dari Palantarang Mudo, sebuah channel yang kita dedikasikan untuk menggali ide, pikiran, dan gagasan untuk kemajuan negeri. Kami punya moto dari Sumatera Barat untuk Indonesia. Jadi terima kasih, kami sudah diterima siang ini di kantor Wali Nagari Pasialawe. Mengawali pembicaraan kita aja, mungkin barangkali kata orang tak kenal karena tak tahu karena tak ta'aruf.
Dan itu mungkin barangkali kita awali pembicaraan ini dengan memperkenalkan dirinya, latar belakang sekolah di mana, riwayat organisasi, riwayat pekerjaan, riwayat politik dan seterusnya. Terima kasih, kita silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami atas nama pribadi dan Pemerintah Negeri Sulawesi beserta masyarakat mengucapkan banyak terima kasih atas ditetapkannya salah satu objek daripada wawancara kita hari ini adalah di Negeri Sulawesi. Tentu kami ucapkan selamat datang. Inilah alam Negeri Sulawesi, Kecamatan Pulupua. Sesuai dengan permintaan Ustadz untuk mengawali pertemuan atau diskusi kita siang hari ini, tentu kami akan menyampaikan profil singkat. Pertama, tentu nama Zul Arfin, bergelar Datuk Perpati, karena kami seorang pengulu di Pasuruan Caniago. Dan alhamdulillah hari ini kami sebetulnya bicara soal pemerintahan itu sudah cukup lama. Lebih kurang 2 dekade terakhir ini kita berada di lingkungan pemerintahan. Tentunya mulai dari Kepala Desa Pulupuh, itu pada tahun 1999 sampai 2001. Sedangkan 2001 sampai 2002 kita pernah juga menjabat pejabat sekretaris negari. 2002 sampai 2004 kita wali negari yang pertama definitif di Negeri Sulawesi ketika masuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang pemerintahan negari. Alhamdulillah pada waktu itu kami terpilih wali negari dan saat itu kita masih berkantor di Pasar Pulupuh. Ketika wali negari kita ada kesempatan dalam pemilu 2004 masuk di dunia politik, itu melalui Partai Bulan Bintang, dan ketika itu kita dipercayakan oleh masyarakat dan secara undang-undang kita memenuhi syarat dan duduk dalam periode pertama 2004-2009, dan nasib masih beruntung ketika percaya masyarakat tumbuh kembali, kita menjadi anggota DPRD 2009-2014. Dan tentunya setiap perjalanan ada awal ada akhir, dan kita mengakhiri pada tahun 2014 sehubungan kita tentunya fokus ke dunia pendidikan dan mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh, khususnya hukum alam Minangkabau, hukum adat Minangkabau. Di sana kita banyak pergaulan, banyak relasi dan banyak kawan. Dan setelah itu kita berlanjut juga ke sekolah tinggi atau universitas di Muhammad Natsir Bukit Tinggi, khusus belajar atau mengajar tentang ilmu administrasi publik. Sepertinya disinilah kita mulai mendewasakan diri bagaimana sebetulnya politik ketatanegaraan. Lalu ketika kami profil pribadi, tentunya kami sudah punya keluarga. Tentunya alhamdulillah dapat putra 5 orang, semuanya putra semua. Dan hari ini kami juga dipercaya kembali jadi wali negari Sulawesi sejak tanggal 25 Agustus 2017. Jika tidak ada aral melintang, tentunya ini sampai nanti 25 Agustus 2025. Sedangkan pengalaman pekerjaan, kita juga pernah bekerja di PT Rintop Daya Karya Jakarta, itu dengan jabatan asisten pelaksana. Itu banyak yang kita kerjakan waktu itu karena kami sekolah pertama sekali di SD 02 Pulupuh. Setelah namati SD 02 Pulupuh tahun 89, tahun 92 kita tamat di SMP Negeri 1 Pulupuh. Lalu kita terus berlanjut di STM Negeri Bukit Tinggi. STM Negeri Bukit Tinggi itu jurusan bangunan gedung. Di sana kita juga belajar tentang bagaimana ilmu arsitektur, ilmu bangunan air, ilmu sipil, teknik sipil. Dan ketika itu kita datang ke Jakarta tahun 1995. Di sana kita dapat kesempatan bekerja di PT Rintop Daya Karya Jakarta. Itu salah satu perusahaan yang banyak bermitra dengan PT Aqua Golden Mississippi, yaitu di Pulau Gadung, kantor pemasaran Sukabumi. Di sana kita menerapkan ilmu pengetahuan yang kita dapat dari sekolah. Dan inilah potret kami, baik secara pribadi maupun riwayat administrasi
pengalaman pekerjaan, dan tentunya kita ke depan juga banyak hal yang harus kita lakukan, terutama di bidang ilmu pemerintahan dan politik itu sendiri. Artinya kemakmuran masyarakat itu tentu kita mulai dari bagaimana cara pemimpin-pemimpin kita berpikir demi masyarakat kita yang lebih baik bisa akan datang. Iya, ini 2 periode di DPRD dan semua orang tahu itu. Nyak Patih, Zul Arifin atau Perpatih makan tangannya di Dewan dan seterusnya. Ini menarik. Ya. Pertanyaannya adalah kenapa mau kembali menjadi wali negara? Oke lah, nanti kita coba runut kembali. Sebetulnya dunia DPRD atau dunia pemerintahan negari itu sebetulnya tidak salah satu bentuk pekerjaan, tetapi adalah ladang pengabdian. Jadi tidak ada istilahnya atas bawah, tidak ada istilahnya DPRD itu jauh lebih tinggi daripada wali negari, sebaliknya demikian. Wali negari tidak juga merasa rendah dibandingkan DPRD. Karena apa? Sesuai dengan tata negara kita, undang-undang kita sudah mengatur bahwa DPRD itu bagian daripada legislatif. Kalau ketika Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 keluar dan dilanjutkan nomor 32, di sana jelas bahwa disebutkan DPRD itu adalah penyelenggara pemerintahan daerah. Artinya kita diberikan 3 kewenangan. Kewenangan pengawasan, legislasi, dan keuangan atau budgeting. Dari sisi itu, kita waktu di DPRD, kita diberi kesempatan menjadi ketua badan legislasi itu 1 periode belakang, yaitu 2009-2014. Sebelumnya kita juga pimpinan badan legislasi. Kami menarik ketika bicara badan legislasi karena dapurnya seluruh kebijakan daerah itu ada di legislasi. Jadi untuk itu pengalaman yang kita ambil selama di DPRD itulah maka kita tertarik bagaimana menerjemahkan, merealisasikannya. Tentu ada fungsi eksekutornya di sana. Tidak mungkin kita bekerja setelah anggota DPRD masuk ke ASN, aparatur sipil negara. Tidak mungkin juga. Maka daripada itu kita diberi kesempatan oleh rakyat ketika adanya proses penggantian masa jabatan wali negari, maka di posisi itulah kita diminta oleh masyarakat bagaimana ini ikut berkompetisi di nagari. Saya pikir-pikir Ustadz, tentunya sebetulnya kalau hati mengatakan sangat tidak mungkin. Karena kita berada 10 tahun di ruang lingkup, katakanlah di Kabupaten Agam, kita OPD itu kita bermitra dengan baik, dan selama ini mungkin orang beranggapan level DPRD itu cukup setara dengan Bupati. Namun demikian, kita juga harus menghargai bagaimana keinginan rakyat. Karena menurut hemat kami, banyak yang di kalangan anggota dewan, kadang-kadang ketika kita tidak lagi di anggota dewan, kita selalu tidak lagi agresif. Padahal ketika kita berhenti jadi anggota dewan, itu sebetulnya banyak peluang-peluang yang harus dilakukan. Tidak hanya di pemerintahan, mungkin di sektor swasta atau organisasi atau NGO yang lainnya. Daripada itu, karena permintaan masyarakat mengalir kepada kita, maka kita sudah diskusikan dengan keluarga. Alangkah eloknya kalau kita maju di pemerintahan pemilihan wali negari Paselawe, dan itu didukung oleh keluarga. Dan ketika itu kita berpikir, apakah tidak ditertawai orang nanti seorang ketua badan legislasi, kalau orang bilang dua periode di dewan. Tentunya kita sekarang sudah berada di level nagari. Saya pikir tidak demikian, karena bagaimanapun kita sudah melanglang buana. Langlang buana, malahan ada beberapa negara di Asia Tenggara kita ikuti studi banding, apalagi ke Bali, ke Jawa, di Sumatera, malahan sampai ke Sulawesi, Kalimantan. Apa yang kita dapatkan dari perjalanan studi banding atau katakanlah studi komparasi itu, maka kita bawa ke nagari ini. Kita coba menerapkan dengan kekuatan kita sahabat baik dengan mitra-mitra OPD selama ini, dengan relasi kawan-kawan yang ada di dewan selama ini, dan masih juga
sebagian masih ada di DPRD hari ini, tentu mempercepat proses pencapaian misi negara ini. Maka itulah keinginan kita sebetulnya. Oke. Apa yang Nyak Wali lihat masalah Palupuh, masalah Pasir Lawe secara khusus Bapak, sehingga mau mengabdikan diri? Persoalan apa? Kenapa seharusnya kan Zul Arifin Datuk Nurpati ini sebetulnya bisa jadi dekan atau jadi apalah di luar gitu ya. Tapi ini kan mengabdikan diri di Pasir. Tentu ada masalah. Masalah apa yang ingin Nyak Wali selesaikan dalam periode kepemimpinan ini? Oke. Terima kasih Ustaz. Sebetulnya kalau berpikir tentang kegelisahan kita, kita lihat dengan kacamata fakta saja. Contoh negeri Pasir Lawe, luasnya saja 8.000 hektar. Kami kira hari ini 8.000 hektar, 7.000 hektar lebih itu terdiri dari hutan. Sementara hutan itu belum pernah digarap oleh masyarakat. Dari tahun ke tahun, data kemiskinan di Kabupaten Agam, selalu negeri Pasir Lawe atau Kecamatan Pelupuh pada umumnya selalu di peringkat terbawah, 16. Lalu kegelisahan kita adalah, kalau secara terus-menerus ini tidak kita pintasi, maka kita yakin Palupuh ini akan ambruk untuk 10-20 tahun yang akan datang. Maka daripada itu bagaimana ketika kegelisahan kita itu, kita diberikan amanah, kekuasaan sebagai wali negeri Pasir Lawe, tentu bagaimana kita dongkrak ekonomi masyarakat dengan cara membuat inovasi-inovasi ekonomi. Salah satunya, hari ini kita buat kelompok tani hutan berbasis kaum. Bagaimana lahan-lahan kosong itu digarap, lalu kita lobby pemerintahan, dalam hal ini Dinas Kehutanan, Provinsi Sumatera Barat, secara berjenjang, dan tentunya alhamdulillah, tentu ini bagian daripada refleksi untuk pencapaian visi Nagari Maju berbasis keunggulan lokal. Itu kegelisahan itu sudah terjawab hari ini secara bertahap. Tentunya yang kedua, kita akui Kecamatan Palupuh ini dibanding dengan kecamatan-kecamatan lain, tentunya kita sadari bahwa kalau di kecamatan lain punya putra-putri terbaik yang duduk di DPRD, putra-putri terbaik yang duduk di eksekutif, katakanlah Pemda daerah Kabupaten Agam, provinsi, sampai ke pusat. Kita di Palupuh ini minim. Jadi siapapun yang ada di Agam, siapapun yang duduk di provinsi maupun di pusat, kalau kita tidak punya orang-orang kita, tentunya kita bandingkan dengan percepatan pembangunan daerah lain, tentu sedikit akan lambat. Karena informasi itu kita terlambat dibandingkan dengan kawan-kawan atau kecamatan lain yang punya putra-putrinya yang ada di level eksekutif dan legislatif. Ini penyebab kegamangan. Yang ketiga, memajukan sebuah nagari itu tidak bisa hanya dengan mengais-ngais di permukaan saja. Tidak bisa kita buka dengan peraturan undang-undang, tidak bisa seperti itu. Kita harus melihat bagaimana fakta di lapangan, kita buat analisis, kita buat kebijakan-kebijakan, lalu bagaimana pendekatan emosional kita. Kalau selama ini kita berteman baik dengan SKPD, OPD yang kita kenal hari ini, dan insya Allah mengalir bantuan. Karena tidak bisa kita harapkan dengan musrenbang saja. Kita harus pendekatan dengan kepala daerah, kita harus pendekatan dengan kawan-kawan DPRD hari ini, kita harus dekat dengan seluruh organisasi masyarakat, peran wartawan, media, ini sangat membantu kita. Maka daripada itu, siapakah yang bisa melakukan itu? Tentu kami, karena mantan anggota DPRD Kabupaten Agam, tentu punya kawan-kawan itu. Tentu selangkah lagi kita menginginkan bahwa seluruh sektor-sektor di Nagari Pasir Lawe Kecamatan Palupuh ini dapat secara bertahap terrealisasi keinginan kita untuk bagaimana merubah Nagari Pasir Lawe Palupuh dari kemiskinan menjadi perhatian oleh banyak orang. Jadi jangan seolah-olah bicara soal Palupuh itu di mana? Banyak itu yang bertanya. Bapak tinggal di mana? Palupuh itu di mana? Sekarang enggak lagi, Ustaz. Alhamdulillah enggak lagi. Oh, Palupuh itu yang dekat jalan Bukit Tinggi Pasaman. Iya, Palupuh itu yang punya menggarap lahan hutan itu. Palupuh punya prestasi yang itu. Alhamdulillah secara bertahap sudah mulai masyarakat tahu tentang Palupuh. Inilah kira-kira konsep kami. Tadi juga disinggung soal sumber daya manusia. Ya. Apa yang Nyak Wali lakukan terobosan untuk meningkatkan sumber daya manusia di negeri Pasir Lawe ini? Ini juga menarik, Ustaz. Kita tidak bisa mengandalkan sumber daya alam saja. Satu sisi kita harus memperkuat sumber daya manusia kita. Di mana kita lihat sumber daya manusia kita itu? Kalau menurut hemat kami, ada usaha perkebunan, ada usaha pertanian, ada usaha perikanan, perdagangan, itu investasi juga. Tetapi jauh lebih penting bagaimana kita menginvestasikan sumber daya manusia anak negari. Hari ini, lalu kita mulai dari lingkungan terkecil.
Apa lingkungan terkecil kita? Kita bikin inovasi. Dana nagari, dana desa yang kita kenal hari ini, Nagari Peselawe sudah mencapai 2,3 miliar dari berbagai sumber. Lalu tidak mungkin dana 2,3 miliar ini dikelola dengan sumber daya manusia yang terbatas. Maka, mohon maaf, kami tidak berbicara soal tingkatan kependidikan di sini. Kami tidak melihat itu. Tetapi yang jelas, menggarap sebuah manajemen keuangan dana desa maupun dana alokasi dana desa itu harus ditangani oleh kawan-kawan yang profesional, terampil. Artian adalah, titik persoalannya adalah bagaimana ketika kami masuk sebagai wali nagari di sini, ternyata teman-teman kita ini punya semangat untuk berkuliah. Kalau kami sebut reformasi birokrasi. Jadi ada keinginan untuk masuk sekolah S1. Lalu bagaimanapun kami salurkan. Tidak hanya sekedar izin, tapi kami lakukan MOU salah satu perguruan tinggi. Dari MOU itu 20 aparatur nagari itu saat ini kuliah. Kuliah dengan satu jurusan hukum. Nah, dan kami berharap 2022 mereka itu wisuda. Maka saya sudah melahirkan sebagai wali nagari cadangan sumber daya manusia S1 20 orang ini akan kita tempatkan untuk memperkuat posisi pemerintahan di depan. Saya yakinkan itu. Itu salah satu cara kita bagaimana meningkatkan sumber daya manusia. Mulai dari lingkungan pemerintahan negeri sendiri. Ada lagi nih, kita baca di Facebook. Itu pemilihan bamus. Ya, di beberapa nagari itu yang terjadi adalah sesuai prosedur yang ada, bahkan dibagi-bagi saja, kemudian di jorong ini 2, jorong ini 3, dibagi berkomposisi penduduk. Tapi Nyawali ini melakukan inovasi, saya lihat, itu ada pemilihan langsung tentang bamus. Itu dasar pikirannya apa dan kenapa itu dilakukan? Oke. Mungkin secara detail kami tidak akan jelaskan itu perda nomor berapa, perbuk nomor berapa. Tapi yang jelas, bamus hari ini itu memiliki fungsi yang sangat strategis. Kami pernah juga di nagari di Ustaz, tahun 2002. Itu kita namakan BPRN. Tapi BPRN itu sama saja dengan wali nagari waktu itu hanya sekedar pelengkap struktur pemerintahan. Karena apa? Kita diberikan dana 10 juta per tahun, itulah biaya operasional. Tapi Musrembang itu kita sama-sama masih mengajukan anggaran ke APBD. Lalu kita sama-sama berharap entah dapat tahun besok, entah enggak. Sekarang tidak lagi, Ustaz. Coba kita lihat Undang-Undang nomor 6 2014. Badan Permusyawaratan Desa itu malahan diperkuat. Lalu turunannya ada Permendagri yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa. Lalu diperkuat lagi dengan Perda. Lalu diperkuat lagi dengan Perbuk. Kalau dulu Bamus atau BPRN itu dipandang sebelah mata. Sekarang Bamus itu pada pikiran kami adalah seolah-olah sudah berada dalam level DPRD-nya nagari. Untuk itu kita baca secara teknis. Bamus itu adalah menerima aspirasi, menyalurkan aspirasi, menindaklanjuti aspirasi, lalu mempertanggungjawabkan aspirasi. Untuk itu berarti Bamus itu harus kuat secara kelembagaan. Karena kami dulu salah satu visi nagari ini adalah nagari maju berbasis keunggulan lokal, dan memperkuat visi itu kita perlu sebuah kelembagaan pemerintahan yang kuat. Selain dari aparatur kita uji kompetensi, harus kita perkuat juga lembaga Bamus itu. Cara memperkuat lembaga Bamus adalah bagaimana input daripada keberadaan keanggotaan Bamus itu mulai dari pemilihan itu harus diperkuat secara transparan. Kami baca dalam regulasi yang ada, Bamus itu dipilih secara demokratis. Berarti ada peluang bagi kita. Pengertian demokratis dalam kamus politik yang saya ketahui adalah memberikan sebuah kewenangan hak kepada rakyat untuk memilih wakilnya. Lalu persoalannya terletak daripada cara bagaimana kita menafsirkan masing-masing. Memang terjadi pro kontra dulunya, Ustadz. Tetapi itu bukan keinginan kita wali nagari, tetapi itu adalah musyawarah nagari menentukan bahwa keinginan kami kalau bisa dilakukan pemilihan langsung, penjaringan di tingkat level di bawah.
kita membagi Nagari Selaweh ini jadi 4 wilayah pemilihan, Ustaz. Dari 7 jorong ini, ada jatah kita 7 anggota Bamus dan satunya perempuan. Kita lakukan penjaringan tetap melalui musnah, tetap kita lakukan, kita turun ke lapangan, sosialisasi sampai terakhir berkembang keinginan masyarakat di bawah. Nyak Wali, ketua panitia, ketua pengawas, kami minta supaya pemilihan ini tidak dilakukan hanya dengan unsur-unsur 5 saja, tetapi berikanlah hak itu kepada kami. Lalu terjawab sudah keinginan rakyat, dibuka peluang oleh peraturan daerah dan peraturan regulasi lainnya. Lalu keinginan kami memang demikian, maka dicocokkanlah, maka dilakukanlah pemilihan langsung di 4 wilayah pemilihan dengan jumlah calon terakhir itu 18 orang, 2 diantaranya perempuan. Maka waktu itu kita pilih dan lalu kita musnahkan hasil pemilihan tersebut tepatnya pada bulan Maret, tanggal 8 Maret 2020 yang lalu. Maka lahirlah 6 laki-laki dan 1 unsur perempuan sebagai calon Bamus terpilih periode 2020-2026. Bagaimana keinginan? Tentu Ustadz bertanya, bagaimana kuatnya Wali setuju? Kita lalu pertanyaan kita kembalikan juga ke Ustadz. Coba lihat sekarang ini media. Hampir lebih 1.000 orang kepala desa ini dipenjara, Ustadz. Ya. Perangkat desa terancam di penjara. Karena apa? Kembali kita pertanyaan Ustadz awal tadi, SDM. Uang sebanyak itu dikelola oleh hanya dengan SDM yang terbatas. Tidak tutup kemungkinan Nagari Selaweh juga akan kena nanti kalau kita tidak waspada itu. Karena banyaknya uang, perencanaannya hulu sampai hilir, pertanggungjawabannya sangat sulit sekali. Kami kira maka perlulah ada pengawasan yang melekat kepada kita, yang terdekat itu adalah Bamus. Maka jangan kita berharap BPK datang, kejaksaan datang, inspektorat datang, segala macam datang untuk mengawasi kita setiap hari, setiap saat. Tidak mungkin dengan personel yang ada. Tentu yang paling cepat mendeteksi terjadinya penyimpangan itu adalah Bamus. Maka Bamus itu supaya kuat, maka dia dipilih oleh rakyatnya sendiri. Karena Bamus boleh punya power. Kalau sudah punya power, nanti dia bisa tegur wali nagari. Kami lihat pekerjaan Anda di lapangan, anggota Anda ini. Jadi kita cepat melakukan perbaikan. Jadi kebocoran itu dapat kita tutupi dengan cara masukan-masukan Bamus. Karena Bamus punya power, maka Bamus itu harus kita kuat. Itulah pemikiran kita, maka diadakan pemilihan langsung. Sebagai seorang yang memahami aturan hukum formal, dan sebagai seorang penghulu, kenapa di Agam ini tidak direalisasikan nagari adat? Sebetulnya itu aspek pemerintahan kita di Agam, mungkin tidak kewenangan kita di sana. Maksudnya begini, kenapa Selaweh misalnya mengajukan diri untuk menjadi nagari adat? Sebetulnya nagari adat, kalau menurut dari regulasi atau aturan yang ada, bagaimana penataan adat itu jauh dikedepankan daripada pemerintahan umumnya. Jadi menurut hemat kami, sebetulnya kita sudah menjalankan sistem pemerintahan adat itu, tetapi adat itu belum kita formalkan. Tetapi masih kita kedepankan pemerintahan secara umum. Jadi bagaimana Agam melihat ini? Kami kira banyak pertimbangan kemungkinan, tetapi menurut hemat kami sangat setuju sekali jika nanti Agam mendiskusikan ini dengan pemerintah nagari dan kerapatan adat, bagaimana posisi nagari adat di Agam itu sedikit ditonjolkan, karena kita tidak tanggung-tanggung untuk menjalankan falsafah adat Minangkabau itu, adat bisyarat berserta bulan. Kita memang memegang teguh adat itu sendiri, karena adat Minangkabau itu kebanggaan anak nagarinya. Balik lagi nih, ini tadi kelupaan nih pertanyaannya. Pak Selaweh termasuk nagari yang mampu meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan infrastruktur. Yang dimana warga dilihat itu hampir terlibat
Nah, karena saya mengikuti terus itu dari media Facebook yang di-share gitu ya. Iya, iya. Kita baca gitu ya. Dan kemudian banyak pembangunan yang terselesaikan. Ya. Itu pola yang dipakai seperti apa? Oh, iya. Sekarang kalau sebelum kami jawab pertanyaan Ustadz ini cukup bagus sekali pertanyaannya. Tapi menurut hemat kami kembali dulu kita review ke belakang dulu. Kita filosofinya bagaimana? Apa menjadi pijakan kita? Kenapa kita munculkan tingginya partisipasi masyarakat? Kita kembali ke Undang-Undang Desa, Ustaz. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa itu. Di sana sudah diberikan 4 kewenangan, Ustaz. Kewenangan pemerintahan negara itu pertama di bidang pemerintahan itu sendiri. Apa itu pekerjaan pemerintahan itu? Melayani masyarakat dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, bagaimana pengamanan, segala macam, melaporkan data kependudukan, dan melayani masyarakat dari administrasi kependudukan lainnya. Bicara soal pemerintahan, kita bagaimana mengatur tupoksi wali jorong, hubungan kemitraan kita dengan kecamatan, itu pemerintahan. Itu sudah biasa, Ustaz. Itu sudah rutinitas. Tidak pun ada Undang-Undang 14 tentang desa, itu sudah kita lakukan. Yang kedua tentang pembangunan. Pembangunan itu, apakah itu namanya desa atau nagari atau bentuk lainnya, pembangunan itu sudah pasti kita laksanakan. Apalagi dana sebesar ini. Besar, saya kira ini cukup besar. Pembangunan irigasi, pembangunan jalan itu ada jalan lingkungan, jalan stani, jalan produksi, ada kita mengenal jembatan, kita air bersih, segala macam. Itu kita lakukan pembangunan, itu sudah rutinitas juga. Memang kewajiban dari pemerintah nagari untuk merealisasikan keinginan masyarakatnya. Lalu yang ketiga, pembinaan PKK, pembinaan Paripaga, pembinaan anak-anak, pembinaan anak remaja, pembinaan ibu-ibu, pembinaan nenek mama, itu sudah biasa saja kita lakukan sepanjang anggarannya sudah tersedia. Dan pasti setiap negeri melakukan itu. Yang jadi persoalan adalah pemberdayaan. Tumbuhnya undang-undang desa ini bagaimana kita memacu pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan berbanding lurus dengan partisipasi. Ini yang jarang sekali kita garap. Seolah-olah dana nagari yang masuk ke nagari ini sudah bisa menghandle keinginan rakyat semuanya. Saya kira belum. Atau polanya seperti kue yang dibagi. Kue yang dibagi. Saya kira ini kita monoton terus kalau kita bertolak kepada pembagian kue seperti itu, kita berada dalam posisi itu situ saja. Maka saya berpikir, sekarang ada namanya LPMN. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari. Di sana diatur dengan, kalau tidak salah, Perda nomor 10 tahun 2008 tentang LPMN itu, masih saya ingat. Salah satu tugas LPMN itu bagaimana menggali partisipasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat kita, dalam rangka partisipasi pembangunan di desa itu, atau nagari itu. Lalu posisi LPMN dengan kewenangan kita berikan, termasuk tujuan Undang-Undang Desa meningkatkan partisipasi terjawab sudah. Maka saya berpikir waktu itu jadi wali nagari, alangkah eloknya sebagian jalan-jalan yang kecil-kecil, sebagian tugas-tugas yang tidak begitu amat berat, maka kita cukup mengadakan sebuah program yang kami sebut dengan pola menunggal. Membangun nagari Pasalawe dengan pola menunggal, yaitu bantuan stimulan berupa semen. Kami hanya memberikan semen di tiap-tiap jalan-jalan, ruas-ruas jalan lingkungan, ruas-ruas masuk jalan ke rumah, irigasi yang kecil-kecil yang bisa ditanggulangi dengan cara gotong royong. Inilah peran LPMN. Tetapi bagaimana cara melaksanakan atau mempertanggungjawabkan keuangan nagari itu tetap juga setiap program yang ada, ruas yang ada itu harus memang ada di RPJM dulu, Ustaz. Harus masuk di RKP. Dan sudah masuk di RKP, lalu kita tetapkan dalam musnah bahwa ini akan dibantu semen untuk jalan ini. Seperti jalan A, contohnya kita bantu 30 sak sampai 40 sak. Itu tidak bisa serta-merta wali nagari memberikan semen itu saja, tidak begitu, Ustaz. Memang harus perencanaannya sama dengan anggaran normal, tetapi kita tidak mengeluarkan upah. Kita di nagari Pasalawe punya potensi, Ustaz. Banyak kerikil, banyak pasir, banyak air, banyak kayu. Kita juga banyak orang yang tukang, banyak pekerja, dan keinginan masyarakat masih tinggi terhadap gotong royong. Lalu yang langkahnya adalah semen, maka semen kita bantu secara stimulan. Alhamdulillah, Ustaz, sudah 105 jalan kita di nagari Pasalawe siap. Itu
melalui pola menunggal. Selain itu yang besar-besar baru kita lakukan melalui pola normal saja. Alhamdulillah itu dapat kita rasakan. Beranjak kita dari negari, kita akan masuk ke bicara soal suksesi kepala daerah. Ya. Kemarin itu didengungkan, Nyak Patih punya niatan untuk menjadi kandidat. Ya. Itu ceritanya gimana itu? Ya, terima kasih Ustaz. Mungkin ini saya rasa pertanyaan yang sebetulnya sulit juga dijawab, tapi harus jawab. Sebagai orang politik, kalau orang Pengulu bilang tidak ada Pengulu yang nolak sambah. Seperti juga orang politik. Tidak politik itu tidak pernah orang yang punya orang politik asli itu tidak memiliki akal yang mati, yang buntu. Intinya adalah menurut hemat kami, seapapun pertanyaan kita insya Allah bisa jawab. Contoh, masalah pilkada. Kita salah satu didengung-dengungkan. Memang benar itu Ustaz. Saya sudah minta karangan bunga orang kepada kita sudah kasih. Dan malahan sangat berani mereka membuat calon wakil bupati agak. Ini malahan orang perantau support. Nyak Wali kami setuju Nyak Wali jadi wakil bupati Agam. Tapi ada juga yang kontra Ustaz. Rakyat kita ini yang masih kepingin kita bertahan di negari Paselawe dengan melihat mungkin ya pergerakan negari ini sudah lebih baik, mereka tak setuju Ustaz. Tetapi menurut hemat kami dari pendidikan yang ada, pengalaman yang kita punya, dan termasuk apa yang telah kita lakukan dengan kawan-kawan mitra politik kita selama ini, dibandingkan dengan keinginan kami untuk menjadi wakil bupati atau bicara kepala daerah yang diinginkan orang lain kepada kami juga sepertinya bisa juga. Saya rasa nggak ketinggalan juga dibandingkan yang sudah mengapung. Namun demikian kita sadari juga kadang-kadang seperti itu juga Ustaz. Palu Puah ini mungkin orang menyampaikan atau berpendapat Palu Puah itu penduduknya sedikit, cuma 10.600 pemilihnya, penduduknya tidak kurang 15.000. Saya kira ini bahasa-bahasa yang sedikit menggelitik juga kami Kecamatan Palu Puah. Tetapi percaya tidak percaya masyarakat, ternyata Palu Puah ini sudah jauh lebih baik cara berpikir politiknya hari ini. Dengan 10.600 yang datang itu cuma 7.000 bisa mengantarkan anggota dewannya 3 orang Ustaz. Itu salah satu cara berpikir masyarakat di politik udah realistis. Sekarang bukan tidak mungkin salah seorang putranya masuk sebagai bupati maupun wakil bupati. Lalu apa yang kita gamangkan ketika menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, saya kira tidak perlu saya gamangkan karena saya 10 tahun sudah melihat buku Ustaz, APBD itu bagaimana cara alur jalannya APBD, bagaimana caranya membuat sebuah perda, bagaimana cara menyelesaikan masalah di agama, kita sudah lakukan Ustaz. Kita sudah tahu juga sampai ke Tiku di sana, sampai ke Pelimbayan, sampai ke daerah Baso, kita sudah keliling semua Ustaz. Apalagi kita sudah pernah jadi kepala desa, sudah menjadi wali negari di agam. Jadi saya kira menurut hemat saya bisa melakukan itu sebetulnya. Tapi lalu pertanyaan, bagaimana sekarang kok sedikit hilang ini. Sebetulnya kami belum memutuskan Ustaz. Apakah dilanjutkan perjuangan ini atau tidak? Belum ada keputusan resmi. Pertama, alasannya adalah kita fokus kemarin ini kepada lomba-lomba di negari. Yang kedua, kita butuh sentuhan tangan-tangan orang partai politik. Katakanlah dana pokok pikiran segala macam. Kita memang sentuhan orang rantau. Bagaimana membangun negari ini peran orang rantau. Dan tokoh masyarakat yang berpengaruh di negari Paselawe ini, baik yang tinggal di dalam maupun yang di luar, kami butuh. Jadi kami takutkan jika kami terlalu menggema tentang calon bupati maupun wakil bupati, ini mempengaruhi juga kepada kawan-kawan partai politik lain. Termasuk orang rantau juga. Begitu juga ada kecurigaan, termasuk event-event besar yang kita adakan, perlu mitra-mitra usaha, mitra-mitra kegiatan kita yang lain, sponsor, mereka keberatan Ustaz. Maka daripada itu saya sedikit redamnya, tapi bukan berarti redam ini berarti kita sudah pupus keinginan kita jadi
keinginan jadi bupati atau wakil bupati, katakanlah pasangan kepala daerah. Oh, belum juga, Ustaz. Saya dengan ada peluang yang ada sekarang ini masih memungkinkan. Masih memungkinkan. Oke, menarik. Pertanyaannya, apa yang mendorong Datuk Patih punya keinginan untuk itu? Saya bicara soal agama, Ustaz. Di agama ini kan unik. Di agama ini unik, sehingga menjadi kepala daerah di agama, di wakil kepala daerah di agama itu harus betul-betul orang yang memahami tentang agama itu sendiri. Jadi tidak bisa kita mengandalkan level-level petinggi-petinggi yang lalu masuk ke jalur pejabat di agama, tetapi justru lebih menarik ketika grassroots, akar rumput. Di tokoh-tokoh yang di akar rumput itu yang tahu betul bagaimana agama itu sebetulnya. Kami tidak membicarakan soal kelemahan si A, si B hari ini, tetapi saya yakin bahwa ketika kita masuk dalam jalur pemerintahan di agama, kita tahu betul apa persoalan agama itu. Mulai dari pendapatan asli daerahnya, bagaimana mendongkrak besarnya PAD, bagaimana kita menerbitkan perda yang strategis, produk-produk hukum, bagaimana kita menata OPD, bagaimana kita menjaga hubungan baik antara pemerintah daerah dengan DPRD itu, dan bagaimana kita menjaga hubungan dengan mitra. Kita sudah paham, Ustaz, karena kita sudah 10 tahun itu saya rasa cukup memberikan bekal kepada kita. Lalu bagaimana dengan agama yang sesungguhnya? Cara karakter masyarakat agama itu sangat unik sekali. Bagaimana cara Banuampu, cara Ampe Angke, cara Palupuh, cara Matur, cara yang lain-lain itu sudah kita pelajari. Bagaimana masyarakat Lubuk Basuang itu sudah kita tahu, Ustaz. Bagaimana pola kehidupan masyarakat Tanjung Raya itu berbeda dengan Tanjung Mutiara. Jadi untuk itu pengalaman yang kita punya dari berbagai panitia khusus yang kita bentuk di DPRD, bagaimana pokja-pokja kita bentuk, bagaimana kita menggarap perda-perda dan turun ke lapangan, kenyataannya itu memang perlu sentuhan orang-orang yang mungkin yang bisa menjembatani keinginan rakyat itu sesuai dengan karakteristiknya. Nah, kami kira itu kita sudah lakukan itu, Ustaz. Apa menurut Datuk Patih persoalan terbesar di agama ini? Saya kira persoalan di agama ini pertama sekali adalah, menurut hemat kami, mohon maaf, pada hari ini kita melihat agama ini digarap tidak fokus. Kita lihat, kalau menggarap pariwisata, kami kira mengurus pariwisata di agama ini hari ini cukup bagus, tetapi belum terintegrasi. UKM-nya bagaimana? Bagaimana perhotelannya? Kan ketika kita transportasi, ketika kita mengadakan sebuah event, katakanlah para layang, sejauh mana daya ungkit event para layang itu ke tingginya tingkat hunian hotel yang ada di Kabupaten Agam? Bagaimana? Atau yang menikmati ternyata bukit tinggi. Bisa jadi. Dan bisa jadi sekelompok orang yang tidurnya di Kota Padang dan paginya datang ke Lawang, lalu itu bisa saja. Lalu UKM kita bagaimana dengan adanya wisata? Bicara pendapatan asli daerah, lalu bagaimana peran kita sebagai OPD, khususnya pariwisata, katakanlah Bontoroyo, sejauh ini berapa pendapatan daerah yang berasal dari objek itu? Itu harus sudah jelas regulasinya. Nah, untuk itu, menurut hemat kami permasalahan terbesar itu adalah bagaimana kita harus benar-benar menggarap segala potensi keunggulan yang ada di Kabupaten Agam. Baik di sektor pertanian, di sektor pariwisata, di sektor-sektor lainnya. Kami kira persoalan jarak itu memang kita rasakan, Ustaz. Bagaimana pelayanan publik? Contoh, dari Palupuh saja ke Lubuk Basuang itu cukup jauh. Walaupun sekarang sudah ada di belakang Balo, itu cukup membantu masyarakat. Tetapi di sisi lain, jarak dari satu nagari ke ibu kota kabupaten itu rentan, sangat rentan risiko, itu juga tidak mencerminkan pelayanan yang baik. Contohnya urusan satu KTP, padahal KTP KK itu gratis di catatan sipil, tetapi berapa masyarakat harus mengeluarkan uang, biaya. Nah, jadi ke depan memang kami tidak mengada-ada, Ustaz, tapi sudah saatnya pula Kabupaten Agam ini berpikir untuk mekar. Jadi saya kira apakah 10 kecamatan banding 6, kalau luasnya berimbang itu antara wilayah barat dan wilayah timur.
Tapi kalau kita menghitung secara kalkulasi politik ya, Ya, ini kayaknya tidak akan terwujud dengan cepat. ya, Terutama faktor Sumatera Barat Jokowi kalah. ya. Kemudian yang kedua, negara dalam keadaan begini. Nah tentu mungkin menurut saya ini isu yang tidak efektif untuk membela agama. Nah kalau seandainya ditakdirkan Datuk Patih tidak jadi maju, Ya. siapa yang didukung oleh Datuk Patih dari calon yang ada ini? Sebelum saya jawab, kita kembali dulu kepada pertanyaan Ustadz yang belum saya jawab. Nah, contoh dengan posisi pemerintahan sekarang adalah pemerintahan Jokowi, Ma'ruf, padahal Sumatera Barat kita tahu persentasenya terendah di Indonesia. Tentu salah satu kekhawatiran penggagas-penggagas pemekaran ini terkendalanya di sana. Kami kira mungkin pemerintah Republik Indonesia hari ini melihat persoalan Indonesia ini tentu tidak juga bisa tebang pilih. Tetapi menurut hemat kami, keseriusan kita kami lihat hari ini tentang pemekaran, kalau istilah orang di sini kayak seperti jamur. Kalau dia hujan, dia tumbuh. Kalau dia panas, dia hilang. Jadi takutnya ini walaupun kita dengungkan, seolah-olah ini soal konsumsi politik saja. Nah, tapi kalau serius bisa, Ustaz. Kenapa tidak bisa? Tokoh-tokoh kita masih kuat di rantau. Kita masih kuat untuk melobi-lobi itu. Saya kira kan tidak seluruhnya partai-partai politik yang tidak mendukung pemerintahan sekarang tidak bisa melobi. Bisa kawan-kawan kita dari Golkar itu, kawan-kawan dari kita di partai-partai lain bisa sebetulnya. Tapi oke lah, itu bicara soal kewenangan pusat lah itu. Tetapi kembali pertanyaan Ustadz soal ketika kami tidak jadi, kira-kira menurut pandangan kami secara politik bagaimana, siapa ke depannya gitu. Saya kira kita melihat dari media, dari segala media, itu sebetulnya sekarang ini masyarakat juga bingung, Ustaz. Sebetulnya siapa sebetulnya sosok yang pas menjadi kepala daerah maupun wakil kepala daerah? Karena apa? Hari ini kita baru mendengar pesan berantai, Ustaz. Kalau orang sini bilang tahyun tahinda. Jadi ketika muncul si calon A, ada yang mengatakan di media sosial yang lain, di status yang lain, dia tidak calon, yang calon ini. Malah ada yang memprediksi si A, si B itu mungkin batal karena si A tidak didukung oleh partai ini, si B tidak dukung partai ini. Jadi yang mengapung hari ini sebetulnya putra-putri terbaik Kabupaten Agam. Lalu bicara soal ke depan bagaimana, kami kira kita tidak menyebutkan nama-nama di sini, tetapi kita melihat sosok. Ya saya kira kita korelasikan saja dengan pandangan kami semula bahwa yang akan bisa itu memimpin Agam adalah orang yang betul-betul memahami Agam itu sendiri. Bagaimana cara melihat indikator orang Agam yang memahami itu sendiri? Adalah orang-orang yang telah berkiprah di Kabupaten Agam ini, yang telah bertempat tinggal di Agam ini, telah banyak berkecimpung di Agam ini segala organisasi. Pasti mereka diuntungkan. Mereka pasti masyarakat lebih percaya kepada mereka daripada orang yang datang secara tiba-tiba saja, Ustaz. Soal bagaimana budaya politik kita pilkada selama ini, kan istilah wilayah timur, wilayah barat. Saya kira kalau memang hari ini ada kekhawatiran bagi kita, Ustaz. Kalau saya tidak melihat kita posisinya di timur atau di barat, tapi kalau dengan munculnya para kandidat hari ini, andaikan Tuhan mengabulkan semua ini maju dengan yang kita lihat, itu bakal akan terjadi perubahan budaya politik. Bisa saja terjadi. Nah, jadi untuk itu, tapi kami juga berharap ke depan, walaupun pilkada ini sengit. Kenapa saya sengit menurut pandangan kami? Karena incumbent-nya tidak ada di sini. Incumbent sudah 2 periode, tetapi ini memang gelanggang yang cukup bagus ini bagi masyarakat Agam. Tentu kami berharap, berdoa supaya Agam sukses dalam melaksanakan pemilu kepala daerahnya dan aman, tertib, lancar, dan tak ada punya kendala-kendala. Oke ya, Datuk, ini waktu kita terbatas. Ya. Karena memang ini channel YouTube, kalau terlalu panjang tidak ada pula orang yang menonton nanti. Dan ini adalah mungkin pembicaraan kita di awal, dan kita berharap bahwa setelah ini akan ada pembicaraan-pembicaraan berikut. Banyak hal sebetulnya mau kita diskusikan, mau kita gali.
yang menjadi sumber inspirasi bagi generasi seterusnya, bagi masyarakat yang ada untuk membuka cakrawala berpikir, dan tentu kita berharap ini menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat. Dan terima kasih banyak, selamat berjuangnya untuk jadi kepala daerah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yakin usaha sampai ya. Yakin usaha sampai gitu. Terima kasih Ustaz. Kawan-kawan, kami Pemerintahan Negeri Pesalawe ini sebuah catatan sejarah bagi kita, karena mungkin selama ini orang berpandangan kapal Papua ini istilah tidak termasuk yang diperhitungkan, tapi tidak ada yang tak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin saatnya hari ini masyarakat Papua bisa mengusung salah seorang putranya untuk menjadi kepala daerah. Mungkin saja Ustaz. Mudah-mudahan kalau saya kepala daerah, nanti Ustaz saya minta di staf ahli ya, tenaga ahli ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Demikianlah wawancara kita dengan Datuk Perpatih Zul Arfin, Datuk Perpatih Esos, tokoh yang sangat energik. Di usia 21 tahun beliau ini sudah menjadi kepala desa dan kemudian menjadi wali nagari, menjadi 2 periode di DPRD, kemudian sekarang menjadi wali nagari lagi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini menjadi sesuatu inspirasi bagi kita bersama. Akhirnya kami ucapkan terima kasih. Billahi fisabilil haq, fattaqullah mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.